Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helwina dengan NIM D1A124035. Perkenalkan, nama saya Nur Saumi dengan NIM D1A124047. Baik, bismillah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran serta elastisitas permintaan dan penawaran. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan bagian soal nomor 1, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang mana fungsi permintaan dan penawaran yaitu yang pertama QD sama dengan 100 negatif 2P, sementara QE sama dengan 20 positif 3P. Yang mana Q itu jumlah ikan, sementara P itu harga ikan. Kemudian kita lanjut bagian mencari keseimbangan harga, mana P itu 100 negatif 2P sama dengan 20 positif 3P. Kemudian 100 dikurang 20 menghasilkan 80. Kemudian 3P ditambah 2P menghasilkan 5P. Kemudian 80 dibagi 5 sehingga menghasilkan 16 per kilogram. Kemudian bagian Q. Q sama dengan 100 dikurang 2 atau dikali 16 sama dengan 100 dikurang 2 menghasilkan 68 kg per hari. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Di sini ada 2 faktor permintaan dan penawaran. Di sini saya mengambil masing-masing 2, yaitu yang pertama pendapatan masyarakat meningkat, kemudian yang kedua harga ayam dan daging meningkat. Kemudian faktor penawaran, yang pertama cuaca buruk yang menghambat nelayan melaut, kemudian perbaikan teknologi alat tangkap ikan. Saya akan menjelaskan mengenai pendapatan masyarakat meningkat. Menyebabkan pergeseran kurva ke kanan, alasannya konsumen memilih daya beli lebih tinggi, sehingga permintaan ikan naik pada setiap tingkat harga. Kemudian harga ayam meningkat, menyebabkan pergeseran kurva ke kanan, alasannya konsumen beralih dari ayam yang mahal ke ikan yang relatif murah. Cuaca buruk menyebabkan pergeseran kurva ke kiri, alasannya nelayan sulit melaut sehingga jumlah ikan yang tersedia di pasar berkurang. Kemudian perbaikan teknologi menyebabkan pergeseran kurva ke kanan, alasannya efisiensi meningkat sehingga jumlah tangkapan ikan bertambah dengan biaya yang sama. Kemudian kita masuk dampak kualitatif perubahan permintaan. Jika jumlah yang diminta meningkat 20 kg pada setiap harga, maka fungsi baru QD sama dengan 100 negatif 2P ditambah 20 QD sama dengan 120 kurang 2P. Baik, kita masuk bagian keseimbangan baru. 120 dikurang 20 menghasilkan 100. Kemudian 2 ditambah 3 menghasilkan 5P. Kemudian 100 dibagi 5 menghasilkan 20. Kemudian kita akan menghitung Q baru, yang mana 120 dikurang 2, 80 kg. Baik, di sini bisa kita lihat bahwa gambar diagram kurva permintaan dan penawaran. Permintaan awal bergaris warna biru, berbentuk miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Kemudian permintaan baru berwarna orange, bergeser ke kanan dari permintaan awal, terjadi karena peningkatan permintaan. Baik, kemudian kita masuk bagian B, kurva permintaan baru berwarna orange, yang mana
bergeser ke kanan dari permintaan awal terjadi karena peningkatan permintaan. Kemudian kurva penawaran awal berwarna hijau berbentuk miring ke atas menunjukkan semakin tinggi harga maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Kemudian penawaran baru yang berwarna merah bergeser ke kanan dari penawaran awal terjadi karena peningkatan penawaran misalnya teknologi kemudian menunjukkan jumlah yang ditawarkan lebih besar pada setiap harga. Nah, kita lanjut di soal kedua yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Di mana keseimbangan pasar itu sudah diketahui fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 180 dikurang 3P. Dan penawaran itu QS sama dengan 60 ditambah 2P. Nah, keseimbangan pasar terjadi di soal 2 yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, di mana itu sudah diketahui permintaan fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 180 dikurang 3P dan penawaran itu QS sama dengan 60 ditambah 2P. Nah, keseimbangan pasar terjadi saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan sehingga 180 dikurang 3P sama dengan 60 ditambah 2P. Nah, kemudian saya selesaikan 120 sama dengan 5P, yaitu P sama dengan 24. Setelah mendapatkan harga, saya memasukkan fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan 180 dikurang 3 sama dengan 3 dikali 24 sama dengan 108. Nah, kesimpulan dari keseimbangan pasar yaitu harga keseimbangan sama dengan 24.000 per kilo. Sementara itu jumlah keseimbangan 108 ton per bulan. Kita masuk di elastisitas permintaan. Untuk menghitung elastisitas permintaan, saya menggunakan elastisitas titik, yaitu ED sama dengan D per P dikali per PQ. Nah, dari fungsi permintaan, dari turunan fungsi DP per DQ per DP sama dengan minus 3. Nah, dari rumus itu kita sudah bisa masukkan ED sama dengan minus 3 dikali 24 per 108 sama dengan 0,67. Yang artinya nilai elastisitas permintaan lebih kecil dari 1, sehingga permintaan bersifat inelastis. Ini menunjukkan bahwa perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah beras yang diminta karena beras adalah barang kebutuhan pokok. Kita masuk di elastisitas penawaran. Selanjutnya saya menghitung elastisitas penawaran dengan rumus ES DQ per DP dikali P per Q. Nah, saya ini sudah bisa memasukkan angka yaitu ES sama dengan 2 dikali 24 per 108 sama dengan 0,44. Yang artinya penawaran juga bersifat inelastis karena persen tidak dapat cepat menambah jumlah produksi beras dalam jangka pendek.